menjelaskan tentang variabel speed drive, yaitu penjelasan tentang variabel speed drive. Oke, yang pertama ada motor listrik. Nah, motor listrik induksi atau arus bolak-balik berputar dengan atau arus bolak-balik dengan jumlah kutub di dalam motor. Nah, jumlah kutub di dalam motor tersebut itu sendiri dan daya yang disuplai oleh frekuensi. Nah, si frekuensi tersebutlah akan mengubah dari kecepatan. Nah, si kecepatan di Amerika frekuensinya yaitu 60 Hz, tetapi kalau di Indonesia frekuensinya adalah 50 Hz. Jika RPM-nya 3600, maka frekuensinya bisa 60, bisa 50, pulnya bisa 2. Nah, speed reduction for solution axis. Nah, speed reducer yaitu speed yang jika suatu aplikasi memerlukan motor listrik yang bekerja pada kecepatan penuh, dia sangat umum terdapat beberapa resolusi. Pertama, menggunakan peredam kecepatan, yaitu secara mekanis mengurangi kecepatan keluaran dengan meningkatkan torsi. Nah, ini ada speed RPM. Nah, ini ada jumlah pulse yang dikeluarkan. Nah, ada yang namanya speed reduction memakai transistor system, yaitu dia memerlukan pelumasan, tidak memberikan fleksibilitas, no fan control. Nah, terus yang pertanyaannya adalah VSD, variable frequency drive. Nah, variable frequency drive ini bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk mereduce frekuensi dari si motor tersebut. Nah, variable frequency drive ini aplikasi change-nya itu bisa merubah RPM dari 0 sampai 1500, 1500 bisa turun menjadi 1400 RPM. Nah, VFD jika dia tidak memerlukan adanya namanya gearbox atau VFD application. Nah, si VFD application biasanya digunakan di industrial, komersial, lalu ada di ada industrial komersial. Nah, seperti kayak halnya ada Rolls Royce, ada untuk penggunaan yang lainnya. Nah, VFD sendiri biasanya banyak digunakan di pompa untuk mengontrol aliran dan melakukan volume di dalam tangki serta di industrial. Nah, VFD memungkinkan permulaan yang mulus dan menaikkan kecepatan motor sesuai kebutuhan aplikasi. Sekarang setelah mengetahui mengapa di mana konverter frekuensi, mari kita lihat diagram VFD ini. Dari diagram VFD ini ada yang namanya input masukan ABC, yaitu fasa R, fasa S, fasa T. Lalu ada T3 current transformator. Nah, si dagangan masuk VFD lewat ABC, lalu direduce lagi. Ada yang namanya sebuah kayak sistem NPN. Nah, lalu ada sistem current transformator untuk different. VFD control flow membandingkan arus masuk dan arus keluar. Diukur dengan dua transformator yang di ujung oleh T1 dan T2. Nah, si transformator itu ada rectifier, ada converter yang tadi dijelaskan tersebut. Lalu, jika kita memperluas melihat diagram penyiaran, ini disebut konverter 6 pulse dan ada arus bolak-balik 3 fase. Nah, ada 6 pulse, rectifier, converter, si hydraulic system. Nah, ada si hydraulic system, ada rectifier system. Jika dianalogikan dengan sistem hidrolik, keenam dioda tersebut dapat disamakan dengan check valve. Nah, ini ada hydraulic system, ada check valve-nya. Nah, arus listrik yang melewati dioda, ada anoda, ada katoda. Nah, seperti lihat pada gambar ini, arus listrik hanya akan ada jika tegangan pada anoda. Alright, lalu jika dibandingkan dengan katoda, karena itu ketika V anoda kurang lebih dari V katoda, maka terbuka fase A tertutup ketika dan hal yang sama berlaku untuk C serta untuk 3 dioda pada sisi negatif bus tersebut. Nah, ada A, B, sama C. Itu menghasilkan 6 pulse, yaitu 6 pulse mempunyai filter dan buffer di and the same for dioda.
tiap bus. Jadi si VFD itu ada tiap bus-busnya itu ada diodanya untuk mengajas anoda dan katodanya. Nah, seperti halnya grafik di sini. Nah, lalu si katoda-katoda itu dijas lagi melewati yang namanya kapasitor dan resistor yang dihubungkan secara seri dan tidak paralel. Kenapa? Impedansinya sangat rendah. Jika kita mengisi dayanya arus masuk awal dapat merusak dan tidak mampu rangkaian sebagai penggantinya. Nah, ini ada rumus arus sama dengan V per Z. Nah, tegangan per impedansi. Nah, jadi ketiga pembatas pengisian kapasitor selamanya. Pre-charge circuit adalah rangkaian pembatas arus yang memperlambat laju pengisian kapasitor. Selama penyalaan sirkuit para pengisian ditunjukkan di sini terdiri dari kontak resistor. Nah, ada kontak resistor tersebut mengidentikan bahwa VFD mengawal tautan DC terisi penuh, maka akan menutup kontak sehingga menjadi jalur yang resistansinya paling kecil dan arus listrik dalam skenario kontaktor. Nah, ini adalah skenario kontaktor dan dia adjust resistor tersebut yang akan membuat resistor para pengisian menjadi terlalu panas. Termostat kemudian akan bekerja dan VFD dinonaktifkan. Nah, di sini ada suhu yang paling panas, dia akan K1 bekerja dan termostatnya tersebut akan putus. Membuat resistor pra pengisian menggunakan motor arus yang mengalir akan meningkat volumenya. Maka dari itu V per V sama dengan 2 volt. Dalam video meningkat apa yang kita lihat penggerak frekuensi. Nah, ada IGBT DC ke AC, keluaran PWM pulse width modulation. Kami akan membahas yang lebih detail. Meningkat apa yang kita lihat ini penggerak frekuensi variabel menghubungkan kontrol yang itu adalah voltage. Nah, voltage lalu secara rinci converter dan tautan DC ke DC by variabel frekuensi. Nah, ini summary-nya. Jadi yang pertama ada converter, ada rectifier, lalu ada ngejas dari AC to DC agar si bisa mengubah dari frekuensi. Lalu ada kapasitor, ada resistor yang dihubungkan secara seri. Lalu ada rangkaian IGBT, transistor konverter dari DC back to AC. Maka keluarannya akan menghasilkan DC. Nah, today we come detail convert the DC link part 2. Nah, makanya di sini kami akan membahas yang lebih lanjut lagi tentang VFD yaitu part 2. Nah, makanya dari part 1 ini akan membahas tentang basic dari si rangkaian variabel frekuensi DF. Nah, sekian dari penjelasan VFD kami. Apabila ada salah kata atau kurang yang mengenal atau salah kata dari si penjelasan kami, mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.